Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidyawati Firdaus, mahasiswi dari program studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Hairun Ternate. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tugas proposal dari mata kuliah Metopen, yaitu dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Perguruan Tinggi Menggunakan Metode PROMET. Oke, pada bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Bagian kemahasiswaan sering mengalami kesulitan dalam menentukan mahasiswa berprestasi yang akan dikirimkan ke event karena banyaknya mahasiswa berprestasi pada perguruan tinggi. Karena tidak adanya sistem pendukung keputusan, pengiriman mahasiswa selama ini masih bersifat intuitif dan subjektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem keputusan yang dapat memberikan saran untuk menentukan mahasiswa terbaik yang akan dikirimkan ke event. Dalam penelitian ini, metode sistem pendukung keputusan yang digunakan adalah metode PROMET. PROMET adalah suatu metode penentuan urutan prioritas dalam analisis multikriteria. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yaitu bagaimana membangun sistem pendukung keputusan. Kemudian batasan masalah. Penelitian ini masih terbuka luas dan dapat melebar, maka untuk menjaga fokus analisa metode ada beberapa batasan masalah yang digunakan. Di antaranya sistem melakukan perankingan di tingkat universitas menggunakan form penilaian rekapitulasi tingkat universitas, dan kemudian yang kedua, data mahasiswa menggunakan data mahasiswa berprestasi Universitas Hairun tersebut. Kemudian yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan metode PROMET dalam pemilihan mahasiswa berprestasi. Kemudian pada bab 2 tinjauan pustaka ada penelitian terkait. Yang pertama, penelitian terdahulu yang mendekati dengan penelitian ini yaitu dilakukan oleh Handayani dan Wakidah, serta penelitian dilakukan oleh Mursanto dan Sari. Dalam penelitian Handayani dan Wakidah ini, penelitian hanya menggunakan metode AHP saja dalam melakukan seleksi. Penelitian ini dilakukan untuk mempermudah tim penyeleksi untuk memutuskan mahasiswa mana yang berhak untuk mendapat predikat berprestasi melalui proses pemutaran multikriteria. Mahasiswa adalah seorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Memilih tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir, dan kerencanaan dalam bertindak, berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa ialah seseorang peserta didik berusia 18-25 tahun yang terdaftar dan menjalani pendidikan di perguruan tinggi baik dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Sedangkan dalam penelitian ini, subjek yang digunakan ialah 2 mahasiswa yang berusia 23 tahun dan masih tercatat sebagai mahasiswa aktif. Kemudian konsep dasar sistem pendukung keputusan. Seperti kita tahu sendiri, SPK adalah sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Agar mencapai tujuannya, maka sistem tersebut harus sederhana, mudah untuk dikontrol, mudah beradaptasi, lengkap pada hal-hal penting, dan mudah berkomunikasi dengannya. Kemudian yang ketiga, Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation atau PROMET merupakan salah satu metode penentuan ranking dalam multikriteria decision making atau MCDM. PROMET adalah suatu metode penentuan urutan prioritas dalam analisis multikriteria. Dugaan dari dominasi kriteria yang digunakan dalam PROMET adalah penggunaan nilai dalam hubungan outranking dalam
Fase pertama, nilai hubungan outranking berdasarkan pertimbangan dominasi masing-masing kriteria indeks preferensi ditentukan dan nilai outranking secara grafis disajikan berdasarkan referensi dari yang berikutnya. Prototype. Prototype adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja prototype dari aplikasi baru melalui proses interaksi dan berulang-ulang yang biasa digunakan ahli sistem informasi dan ahli bisnis. Prototyping disebut juga desain aplikasi cepat karena menyederhanakan dan mempercepat desain sistem sebagian user kesulitan mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Ini dia contoh dari prototyping. Kemudian bab 3, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di Universitas Hairun dan waktu penelitian dalam 3 bulan terhitung dari bulan April dan sampai bulan Juni. Kemudian diagram alir penelitian. Jadi di samping ini merupakan diagram alir penelitian, yaitu yang pertama mulai, kemudian pengumpulan data, analisis, perancangan, coding, kemudian pengujian, setelah itu selesai, kemudian kesimpulan dan berhasil, kemudian kesimpulan dan selesai. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, kemudian interview, wawancara, dan analisis kebutuhan. Kemudian analisis perangkat lunak. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui perangkat lunak apa saja yang bisa mendukung pembuatan sistem keputusan pemilihan mahasiswa berprestasi. Kemudian analisis perangkat keras. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui perangkat keras apa saja yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi. Kemudian metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode prototype. Prototype adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang perancang dalam melakukan eksperimen dan uji coba dari berbagai jenis komputer, ukuran parameter, program komputer dan sebagainya berulang-ulang kali, mendapatkan kombinasi yang paling tepat. Kemudian flowchart, proses metode PROMET yang ada di gambar di samping. Kita bisa melihat flowchart dari proses metode PROMET tersebut. Kemudian pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berjalan dengan baik atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian perangkat lunak yang digunakan adalah black box. Black box testing dilakukan untuk mengetahui apakah program yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya atau tidak. Kemudian jadwal penelitian. Jadwal penelitian dilakukan di Universitas Hairun, Ternate, Maluku Utara. Itu 3 bulan, yaitu bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Sekian video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.